Halo para sobat di mana saja Anda berada. Kita tentu masih ingat bagaimana Menko Marinvest Luhut B. Panjaitan mengungkapkan di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia pada pertengahan tahun lalu, di mana dia menyebutkan kalau ada orang bilang bahwa kita dikontrol oleh Cina, itu tidak benar. Karena dulu defisit kita, tentu saja dimaksud adalah defisit perdagangan dengan Cina, sempat mencapai angka 27 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2019 sudah menyusut menjadi 16,9 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun lalu menyusut lagi menjadi 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kita ketahui Presiden Jokowi juga tampak sangat optimistis dengan menyebut bahwa Indonesia akan mencetak surplus dalam neraca perdagangan dengan Cina pada tahun 2022. Lalu Jokowi juga mengungkapkan bahwa salah satu keberhasilan Indonesia menggenjot ekspor dan mencutkan defisit perdagangan dengan Cina adalah karena hilirisasi industri pertambangan. Salah satunya di bidang nikel, di mana 7 tahun yang lalu ekspor nikel Indonesia hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi melompat menjadi 28 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah telah berencana untuk melarang ekspor bahan mentah secara bertahap. Ide ini tentu saja tak bisa dilepaskan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada tanggal 12 Januari 2014 tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat melarang semua ekspor mineral mentah. SBY bertolak dari sebuah undang-undang yang mewajibkan kontrak karya melakukan pengolahan dan pemurnian bahan tambangnya terhitung 5 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan, yaitu 12 Januari 2009. Angka-angka yang diungkapkan oleh Luhut B. Panjaitan dan Presiden Jokowi yang menyuratkan betapa hebatnya peningkatan ekspor kita, ekspor Indonesia ke Cina dan negara-negara lain, memang tampak sangat indah di atas kertas tentunya. Bagaimana kenyataannya? Apakah seperti itu atau justru bertolak belakang? Pada Desember lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam peluncuran The World Bank Indonesia Economic Prospect Reports di Jakarta. Tak kalah memprihatinkan, BPS Badan Pusat Statistik juga mengatakan bahwa surplus perdagangan terjadi secara beruntun sejak Mei 2020 hingga November 2022, sehingga membukukan surplus sampai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Jelas ini sangat mengagumkan, luar biasa. Bahkan tahun lalu, tahun 2022, Indonesia membukukan ekspor tertinggi dalam sejarah, yaitu senilai 291,98 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kenyataannya semua itu tidak tercermin dalam cadangan devisa yang ada. Justru pada tahun lalu cadangan devisa Indonesia merosot 7,7 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 137,2 miliar dari 144,91 miliar pada Desember 2021. Aneh bukan? Surplus perdagangan meningkat, ekspor meningkat, tapi cadangan devisa turun.
Dan hasilnya di tingkat ASEAN pun cadangan devisa Indonesia meskipun memiliki harta karun yang berlimpah ruah hanya berada di peringkat ketiga pada tahun lalu. Tertinggi adalah Singapura dengan 279,8 miliar dolar Amerika Serikat, disusul Thailand dengan 216,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan ketiga baru Indonesia sebanyak 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. Di bawah Indonesia ada Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dan kekayaan alamnya pun jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Malaysia memiliki 105,2 miliar dolar Amerika Serikat, jadi tidak jauh dari Indonesia. Lalu di mana dana hasil ekspor yang diraup oleh para eksportir Indonesia? Nah, menurut catatan BI, diparkir di luar negeri, sehingga BI sendiri merencanakan untuk memberikan suku bunga khusus lebih tinggi bagi devisa hasil ekspor yang dipulangkan ke Indonesia. Alasan BI, karena suku bunga valuta asing, khususnya dolar di luar negeri, lebih tinggi dibandingkan Indonesia, sehingga para eksportir malas untuk mengembalikan atau memasukkan dana hasil ekspornya ke Indonesia. Tapi saya sendiri melihat kalau sampai BI memberikan bunga khusus kepada dana hasil ekspor tersebut, ini bisa menjadi sebuah blunder atau keputusan yang gegabah, karena bisa saja mereka sesungguhnya memiliki alasan lain. Mereka sengaja menyimpan dana hasil ekspornya di luar negeri agar tidak ketahuan bahwa mereka secara sengaja merendahkan harga komoditas ekspor mereka. Tujuannya tentu saja untuk menghindari pajak. Dengan demikian mereka mendapatkan dua keuntungan. Satu, dari penghindaran pajak. Yang kedua, ya dari selisih harga yang ada tentunya sebagai eksportir. Karena itu, saya kira ini harus betul-betul diinvestigasi secara seksama. Karena kemungkinan ini melibatkan sangat banyak pengusaha-pengusaha besar dan dana yang tidak sedikit yang seharusnya bisa dipakai untuk melakukan pembangunan nasional dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Lalu siapa sih sesungguhnya para pelaku yang suka memarkir dana hasil ekspor ke luar negeri? Secara politik tak sulit untuk memahami karena mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bahkan kita ketahui sejumlah anggota kabinet di posisi yang paling strategis, yaitu di bidang ekonomi, adalah pengusaha-pengusaha berorientasi ekspor. Ada yang di bidang batu bara, ada yang di bidang industri furniture berorientasi ekspor, ada juga yang menjadi eksportir besar di bidang minyak sawit dan batu bara sekaligus. Nah, sekarang kembali ke melesatnya ekspor Indonesia. Itu apakah benar-benar karena usaha keras pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi dan industri manufaktur di Indonesia? Berbagai kajian menunjukkan meningkatnya ekspor Indonesia terutama disebabkan oleh melesatnya harga komoditas. Dan ini juga dicatat oleh Bank Indonesia maupun Badan Pusat Statistik, di mana pada tahun lalu, tahun 2022, harga batu bara di pasar internasional itu naik sampai 157%. Bahkan mencapai harga tertinggi sejak tahun 2008. Sedangkan secara keseluruhan nilai ekspor batu bara adalah 15% dari nilai total ekspor nasional. Sedangkan tujuannya adalah India yang terbesar dengan nilai 8,8 miliar dolar atau naik lebih dari 200% dibandingkan tahun sebelumnya. Atau kedua, Tiongkok dengan nilai 5,12
miliar dolar dalam 9 bulan pertama tahun 2022. Tak kalah penting dalam hal ini adalah perang Rusia-Ukraina juga membuat pasok energi ke negara-negara Uni Eropa dan negara-negara barat lainnya merosot, sehingga ekspor batu bara ke Eropa juga melesat. Hingga Desember 2022 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia ke Eropa mencapai 6,6 juta ton atau tertinggi sejak tahun 2012. Dalam konteks ekspor ini secara keseluruhan juga kita tidak lupakan peran ekspor minyak sawit, di mana sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Tahun lalu menyumbangkan 7% dari total ekspor Indonesia, meskipun dari segi volume turun, tapi karena kenaikan harga yang terjadi menyebabkan nilai ekspor sawit Indonesia pada tahun 2022 naik 3,99% menjadi 19,37 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, saya juga ungkapkan bagaimana orang asing, dalam hal ini Rajiv Biswas, Kepala Ekonom Asia Pasifik S&P Global Market Intelligence yang bermarkas di Singapura, mengatakan bahwa faktor kunci dari naiknya impor Cina dari Indonesia adalah melesatnya sampai 2 kali lipat harga batu bara Indonesia di pasar internasional sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina. Keuntungan lain yang dinikmati Indonesia menurut Stuart Orr, Head of School of Business at Melbourne Institute of Technology, adalah friksi antara Cina dengan Australia. Setelah Australia menuntut sebuah investigasi independen mengenai asal-usul penyakit COVID-19, Cina membalas usul tersebut dengan melakukan berbagai macam sanksi ekonomi kepada Australia, antara lain menghentikan impor kayu dan produk kayu, seafood, minuman, minyak sayur, batu bara, tekstil, sepatu, biji-bijian, dan gula. Sebagai penutup, ingin saya ungkapkan bahwa selama dana hasil ekspor tetap secara leluasa bisa diparkir di luar negeri, apapun angka-angka ekspor yang disajikan oleh pemerintah tidak akan banyak bermanfaat bagi perekonomian nasional. Justru sebaliknya, justru menjadi beban bagi perekonomian nasional. Dan hal ini tampak dari kenyataan bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Utang-utang pun terus menumpuk, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat. Sementara itu rupiah akan terus melemah, sehingga terlalu sulit bagi rupiah atau hanya sekedar mimpi untuk bisa dipercaya sebagai mata uang internasional. Terakhir, yang ingin saya ungkapkan adalah kenyataan meskipun Indonesia memiliki harta karun berlimpah ruah, akan makin ketinggalan dibandingkan para tetangga-tetangganya, sebagaimana makin terbukti dalam tahun-tahun belakangan ini. Oke, sobat, di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya.